juga diberikan kebaikan akhiratnya. Siapa dia? Lisanun zakirun. Pertama, orang ini jika sudah bisa lisannya dzikir, mengingat selalu Allah Subhanahu wa taala, maka dia jelas akan diberikan kebaikan di dunia dan juga akan diberikan kebaikan di akhirat. Wa qalbun syakirun, dan andai kata orang tersebut juga hatinya selalu bersyukur atas apa nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepadanya, maka orang tersebut akan diberikan kebaikan dunia dan juga kebaikan akhirat. Wa badanun ala bala sabirun, dan seandainya orang tersebut itu badannya, anggota tubuhnya terkena balai, tapi dia sabirun, jadi orang yang sabar, jadi orang yang tenang, jadi orang yang pasrah, tapi sambil berupaya untuk menyehatkannya dengan cara berdoa, dengan cara berobat, maka ketika jadi orang seperti itu, maka Allah pasti memberikan khairul dunya wa khairul akhirat. Allah akan berikan kebaikan untuk dunia dan akan diberikan kebaikan untuk akhirat. Lalu kemudian yang keempat, wa zawjatun la tabghihi haupan pinafsiha wala mali. Perhatikan. Dan termasuk yang keempat ini adalah andai kata orang kita memiliki zawjatun. Bukan, ini mah hanya untuk wanita ya, hanya untuk wanita, bukan lelaki. Dan seorang wanita, seorang istri, la tabghihi, dia tidak menuntut apa-apa kepada suaminya. Alasannya dia tidak menuntut haupan pinafsiha, karena takut bahaya terhadap dirinya. Sebab jika permintaannya itu menyakitkan suami atau membuat paksaan sehingga suami itu harus memaksakan diri untuk mengkabulkannya, dia bahaya nanti wanita tersebut akan tidak mendapati ridhonya dari suami. Ketika sang istri tidak mendapati ridho dari suami, maka Allah teridho. Jelas jelas maksudnya zawjatun seorang istri la tabghihi haupan, la tabghihi seorang istri tidak menuntut apa-apa kepada suaminya. Haupan karena dia takut. Kalau misalkan menuntut lalu suaminya memberikan, nah dia apakah tahu suaminya ridho atau tidak? Tak gitu. Jadi istri yang solehah itu tidak banyak permintaan terhadap suaminya, dikhawatirkan haupan pinafsiha, madarat pada dirinya. Gitu. Jadi suami yang ngerti pada istri, itulah sebaik-baiknya suami. Dan istri yang mengerti atas suami, itulah sebaik-baiknya para istri. Jadi wanita itu hanya boleh untuk mengambil saja. Kalau meminta itu tidak. Bolehlah sekedar meminta, tapi jangan maksa. Kalau untuk curhat, kalau untuk obrolan-obrolan, tapi kalau untuk meminta sekeras-kerasnya permintaan agar supaya dipenuhi, agar suami itu berusaha sehingga usahanya itu melampaui batas karena untuk menuntut keinginannya agar supaya terpenuhi, itu tidak boleh. Nah, istri yang la tabghihi haupan pinafsiha, yang tidak menuntut apa-apa kepada suaminya, wala malihi, dan tidak meminta hartanya. Tidak meminta hartanya. Hari ayeuna lain, Pan. Istri ayeuna selebihnya dari makan, selebihnya dari kewajiban, itu ada permintaan lain, seperti minta-minta perhiasan, minta-minta shopping, minta-minta naon baju baru. Wah, eta. Jadi itulah. Jadi kalau empat ini dipenuhi,